Kembali lagi di 30 hari bercerita, mengenal cendekiawan muslim, inspirasi dunia. Abbas Ibnu Firnas, pencipta rancangan pesawat terbang. Adik-adik yang dirahmati Allah, siapa yang sudah pernah naik pesawat terbang? Nah, di saat kalian sedang naik pesawat terbang, pernahkah memikirkan mengapa pesawat sebesar itu bisa terbang dan tidak jatuh ke bumi? Tahukah kalian, jika teknologi pesawat terbang tidak atau belum ditemukan sampai saat ini, tentu manusia akan kerepotan saat akan bepergian jauh. Apalagi perjalanan antar pulau atau antar benua. Bisa jadi waktu tempuhnya menjadi lama. Oleh karena itu, pesawat terbang merupakan kemajuan teknologi transportasi yang patut kita syukuri. Benar kan adik-adik? Lalu, siapakah menurut kalian yang menciptakan rancangan pesawat terbang untuk pertama kalinya? Tentu, banyak orang mengira jika Orville dan Wilbur Wright bersaudara dari Amerika Serikat lah pada tahun 1903 sebagai manusia pertama yang berhasil terbang dan menggunakan pesawat atau alat terbang. Padahal jika dirunut, manusia pertama yang berhasil mengembangkan prinsip-prinsip penerbangan awalnya adalah seorang ilmuwan hebat muslim yang bernama Abbas bin Firnas. Coba tebak, pada abad keberapa beliau bisa mengembangkan alat sederhana yang bisa terbang? Ternyata, jauh sebelum Wright bersaudara berhasil menerbangkan pesawat pertamanya, yakni abad ke-9 Masehi. Abbas bin Firnas selain bisa terbang bersama alat buatannya, ia ternyata pandai dalam bidang matematika, astronomi, dan fisika. Nama lengkap beliau adalah Abbas bin Firnas, lahir di Izran, Onda, Andalusia pada tahun 810 Masehi dan meninggal pada tahun 887 Masehi. Ibnu Firnas adalah contoh muslim yang cerdas yang tidak berhenti berkarya, melakukan penelitian dan percobaan, pada akhirnya sangat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Adik-adik yang soleh dan solehah, mulai kapan Ibnu Firnas ini mempunyai pemikiran membuat alat yang memungkinkan manusia bisa terbang, padahal saat itu hanya merupakan khayalan manusia semata? Tepatnya pada tahun 875, Ibnu Firnas membuat sebuah prototipe atau model pesawat terbang sederhana dengan merangkai bulu pada sebuah bingkai kayu yang sudah dirancang sedemikian rupa. Meski sempat terbang, namun saat mendarat tidak sempurna. Ia terhempas ke tanah dengan keras dan mengalami cedera punggung yang cukup parah. Ternyata ia lupa melengkapi dengan ekor pada pesawat buatannya, hingga kurang ada keseimbangan saat mendarat. Sebelumnya, pada tahun 852, saat di bawah kekhalifahan Abdurrahman II, Ibnu Firnas ingin warga Cordoba melihat sesuatu yang baru, yang belum pernah dicoba oleh manusia, yakni terbang. Wah, ini merupakan hal yang hebat, karena saat itu yang bisa terbang adalah burung. Ia kemudian melakukan uji coba terbang dari menara Masjid Mezquita dengan menggunakan sayap atau jubah tanpa lengan yang dipasang di tubuhnya. Ternyata, percobaan pertama Ibnu Firnas berhasil mendarat walau cedera ringan. Alat inilah yang kemudian dikenal sebagai parasut. Nah, adik-adik, apa yang membedakan Ibnu Firnas ini dengan yang lainnya? Meski beliau mengalami cedera punggung yang belum sembuh selama bertahun-tahun akibat percobaan terbangnya,
Ibnu Firnas tetap semangat untuk mengadakan penelitian dalam laboratorium. Dan hebatnya, beliau malah berhasil mempelajari mekanisme terjadinya halilintar dan kilat. Bahkan mengembangkan formula untuk membuat gelas dan kristal. Masya Allah, semangat yang patut dicontoh ya adik-adik dari Ibnu Firnas sang perancang pesawat terbang ini. Itulah cerita cendekiawan hari ini. Besok siapa lagi ya? Stay tune!